Tepat sekali teman-teman, kalian mengklik video ini. Hikaru Nakamura versus Pablo Salinas Herrera, Chesscom tahun 2021. Salah satu dari pemain bermain seperti benalu teman-teman. Bagaimana dia melilit lawannya perlahan sampai lawannya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan, ambil ilmunya. Saya pastikan kalian akan mendapatkan ilmu habis menonton pertandingan ini. Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi dan jangan lupa tombol subscribe. Selamat menyaksikan. Di sini Pablo Salinas memulai dengan pion E4, Hikaru membalas pion G6. Terjadilah pembukaan modern defense. Bagaimana dampak dari modern defense ini teman-teman? Kita pelajari. Putih pion D4 dan hitam gajah ke G7. Di sini jelas terlihat setelah kuda ke F3 dan hitam pion A6. Di sini Pablo langsung aktif teman-teman, mengeluarkan gajah persiapan untuk rokade sayap raja. Lalu Hikaru Nakamura menaikkan pion D6. Dengan kondisi seperti ini terlihat masih imbang ya, masih langkah rumusan. Dan setelah putih melakukan rokade sayap raja, Hikaru Nakamura menaikkan kuda ke D7. Nanti saya akan memberikan kepada teman-teman apa tujuan dari hitam ataupun Hikaru Nakamura yang sangat fatal dampaknya. Hitam pion B5, putih di sini menggeser bentengnya ke jalur E. Belum saatnya teman-teman, hitam masih mengeluarkan gajah ke B7 dan putih di sini belum menyadari ya tujuan dari Hikaru Nakamura. Karena Hikaru Nakamura di sini masih diagonal gajah. Tujuannya jelas untuk menyerang Raja Putih. Setelah hitam, pion E6, maka putih menaikkan pion ke A4, mengajak pertukaran. Tetapi Hikaru Nakamura mengabaikannya teman-teman. Lebih mengancam posisi kuda dan kuda mundur ke A2. Kembali mengancam pion yang ada di B4. Mudah saja, Hikaru Nakamura pion A5 sekaligus melindungi pion yang ada di B4. Lagi-lagi, putih mengajak pertukaran pion dan langsung disambut oleh Hikaru Nakamura. Pion tersebut dipukul dengan kuda, teman-teman, tidak dipukul dengan pion. Dampak yang fatal. Langsung rencana Hikaru Nakamura akan mengambil pion yang ada di B2. Caranya sangat strategis, teman-teman. Bagaimana dia nanti akan menumpuk benteng dan menteri di jalur B. Tujuannya jelas. Kita lihat ilmu yang kita dapat dari jalannya pertandingan ini. Kuda ditempatkan ke E7. Lalu putih mengeluarkan gajah ke E3. Hitam melakukan rokade sayap raja. Teman-teman perhatikan, setelah menteri ke D2, maka gajah ditempatkan ke A6. Langkah berikutnya sudah jelas teman-teman. Setelah gajah dipukul gajah, ini yang diinginkan oleh Hikaru Nakamura. Memukul gajah dan menempatkan benteng ke A6. Mendukung untuk menumpuk nantinya di jalur B, mengambil pion yang ada di B2. Melihat hal itu, di sini belum disadari oleh Pablo Salinas. Dia tidak memikirkan hal itu teman-teman. Dia menaikkan gajah, mengajak pertukaran, hitam mengabaikan di sini. Dia melancarkan keinginannya, menaikkan kuda, mempersiapkan tempat menteri di D7. Nah, ini juga belum dipahami oleh putih teman-teman, keinginan dari Hikaru Nakamura. Dia menaikkan pion ke B3, menjaga posisi pion yang ada di A4. Dan di sini hitam, seperti yang saya ceritakan, menteri ditempatkan ke D7, yang nantinya benteng bisa ke B8, dan menteri disusun bertumpuk di jalur B. Putih benteng C1, lalu Hikaru Nakamura menaikkan pion C1 langkah, agar menteri bisa menduduki nanti ke B7. Terjadi pertukaran gajah, dan gajah putih harus dipukul dengan raja. Lagi-lagi teman-teman, Pablo belum menyadari. Dia menaikkan pion E dan mengajak pertukaran, langsung ditutup oleh Hikaru Nakamura. Saatnya serangan dilakukan Hikaru Nakamura dari pertahanan menteri. Setelah kuda mundur ke D1, lihat teman-teman, bagaimana Hikaru Nakamura membentuk strateginya menteri ke B7.
Dan sampai pada saat ini, teman-teman, Pablo belum juga menyadarinya. Dia menaikkan kuda dan lihat, hitam menurunkan kuda, membuka serangan. Benteng melindungi pion. Serangan 2 kali kepada pion B3. Menteri melindungi pion. Serangan 3 kali. Lihat teman-teman, konsep yang dibentuk Hikaru Nakamura. Tapi putih di sini tetap mempertahankan pionnya, menurunkan kuda melindungi pion. Ada ancaman berikutnya teman-teman, kepada pion D4. Hikaru Nakamura melihat hal itu, menempatkan kuda ke F5. Menteri mencoba menjaganya, tetapi di sini ada benteng mengancam posisi pion D4 dan tidak bisa lagi dikawal dengan apapun. Langkah Pablo menggeser benteng, kembali mengancam pion yang ada di C6. Tetapi kuda memukul pion, dan di sini Pablo mencoba menyerang teman-teman. Menempatkan menteri melindungi pion yang ada di E5. Lagi-lagi pion dipukul, mengancam benteng dan kuda dipukul. Lalu kuda tersebut dipukul oleh benteng. Hitam unggul 2 pion, pion bebas. Ini sangat berbahaya ke depannya. Dan Pablo belum menyerah teman-teman. Dia menaikkan kuda, dan Hikaru Nakamura menukarkan benteng dengan benteng. Setelah ini terjadi, penempatan menteri ke B1 sangatlah strategis. Ini yang diinginkan Hikaru Nakamura, tetapi belum waktunya teman-teman. Karena apabila ini dilakukan sekarang, maka benteng akan menutup, mengancam menteri. Maka dari itu, tujuannya jelas. Dia menaikkan pion C1 langkah, akan menempatkan ke C4 untuk langkah berikutnya, mengganggu posisi kuda. Ataupun bisa juga alternatif pion D1 langkah ke depannya. Di sini kuda memukul pion dan mengancam menteri. Langkah brilian. Pion D4 mengancam menteri dan benteng. Pion tersebut tidak bisa dipukul dengan menteri, teman-teman. Apabila itu terjadi, maka inilah dampaknya, skak. Raja Putih pasti mati. Dan apabila kalian beranggapan, turunkan saja menterinya ke DE1, maka ini akan terjadi teman-teman. Menteri mengancam kuda, begitu juga benteng. Apabila kuda pukul kuda, lalu pion pukul benteng. Putih pukul benteng dengan kuda, pion dinaikkan 1 langkah lagi akan promosi. Ditutup dengan menteri, jelas. Menteri bertukar, dan pion menjadi monster. Skakmat tidak terhindarkan. Maka dari itu, di sini Pablo telah melihat hal itu teman-teman. Dia tidak melakukan apa-apa dengan menterinya, melainkan memukul menteri hitam dengan kuda. Ya, jelas saja, Hikaru Nakamura dengan posisi seperti ini memukul menteri, dan pion dipukul oleh pion. Benteng pukul kuda. Kita berandai itu tadi teman-teman. Karena posisinya pion tidak bisa dipukul dengan pion. Dan ada ancaman skak apabila kuda, dan skakmat tidak terhindarkan. Di sini Pablo menyerah teman-teman. Luar biasa. Langkah yang dipikirkan Hikaru Nakamura hanya simpel, mengambil pion yang penting, merubah semuanya. Apa langkah berikutnya dengan kondisi seperti ini apabila kita berandai? Menggeser benteng melindungi kuda, jelas kondisinya akan sangat buruk. Pion E dinaikkan 1 langkah. Apabila benteng menutup, langsung saja benteng pukul kuda. Tetap menghambat pergerakan benteng, lalu kuda pukul pion. Apabila benteng pukul pion, skakmat tidak terhindarkan untuk 1 langkah ke depan. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman, saya telah menganalisis jalan pertandingan sesederhana mungkin. Tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, ucapan terima kasih dari kalian. Dari kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.